Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihad wa nahana 'anil ilhad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi pada hari ini. Akhwat semua calon bidadari surga, insya Allah kita dalam keadaan sihatan wa'afiatan dan mudah-mudahan tetap oleh Allah masih diberikan barokatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa kalau pagi hari ada doanya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Sudah hafal? Nah, doa di pagi hari ya, biar nanti malaikat yang mengarahkan kita pada hal-hal yang baik. Yang kami hormati para tim Mujahidah Solihah, akhwat bergerak yang ada di Bandung, yang mengundang saya untuk sharing ilmu pada kali ini bukan ceramah ya, ada di hadapan para mujahidah solehah yang semangatnya mungkin jauh lebih dari semangat saya untuk berdakwah. Yang kami hormati, yang saya banggakan, para sahabat semua, akhwat fillah, ibu-ibu keren, luar biasa, yang saya sampaikan tadi, para calon bidadari surga. Hari ini kita diliput oleh tim media, partner dakwah kita, yaitu Ar-Risalah TV, yang selalu maksa, ya maksanya tapi positif, maksanya positif, kemanapun ada ustadz, ustadzah, kalau diperbolehkan untuk meliput, ya dia akan gercep gitu ya, gerak cepat untuk meliput. Jadi izin juga tapi ini ya ke panitia. Jadi kalau diizinkan boleh. Ada juga yang nggak boleh, cenah bisi jadi parebut TV, ada meren ya, meren gitu ya. Jadi tim media ini bukan untuk sohor, bukan untuk ketenaran. Karena prinsip kita, dakwah itu bukan untuk ketenaran, tapi untuk ketenangan. Ya, jadi bukan untuk ketenaran, tapi untuk ketenangan. Nah, bagaimana kita tenang duduk di sini, tapi ada juga orang yang mungkin masih punya kesibukan lain, misalkan mengurus anak-anak ya di rumah, mengurus suami, mengurus pekerjaan, melakukan banyak hal sehingga belum sempat ke ruangan ini. Nah, kita kasih fasilitas media karena Kang Zenal sebagai owner dari Ar-Risalah TV perlu tahu sudah ada beberapa orang yang nge-WA hari ini, saya lagi nunggu ibu di rumah sakit, ada nggak YouTube-nya gitu. Itu tuh banyak yang nanya kayak seperti itu. Jadi kita nggak bisa memaksa orang untuk pokoknya mah kudu hadir wek hadir, lamun teu hadir teu meunang ilmu, nggak bisa sekarang mah ya. Siapapun boleh menambah ilmu. Bahkan di ayat Al-Qur'an yang disampaikan tadi oleh qori'ah kita itu kan diawali dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan ayat 12, di mana kita tahu pentingnya kita untuk menambah ilmu. Jadi jangan ada kata, atuh da aku mah riweuh. Riweuh mah nggak akan ada berhentinya ya, teteh ya, nggak akan ada berhenti. Da aku mah riweuh sampai nggak sempat aku teh nyari ilmu gitu ya. Itu nggak boleh. Nah di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi jelas ya teh dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa tadi ayatnya? Ya ayyuhal ladzina amanu, terus iza qila lakum tafassahu fil majalis, itu disebutkan. Jadi itu tentang bagaimana kita memberikan keleluasaan pada orang banyak untuk mencari ilmu. Bahkan teteh-teteh ini masih araranomnya, masih 17 tahunan gitu ya, 17 tahun ke atas ya. Itu di sana jelas bahwa kita harus jangan hanya kewajiban kita mencari ilmu atau thalabul ilmi, tapi juga bagaimana kita memberikan keleluasaan. Bahkan menurut saya itu menjadi salah satu syarat bagaimana ilmu kita jadi bermanfaat. Tong halangan batur, lamun batur rek diajar teh gitu. Makanya yang duduk di depan, yang datang duluan duduknya di depan. Yang datang belakangan terus ngentep ke belakang. Maka
Tadi pas saya datang, saya belajar, saya melihat tadi teteh yang baik itu host ya, pembawa acara, kemudian pemateri yang dari Bursa Sajadah, saya duduk di belakang. Tadinya nggak kelihatan sama panitia, bahkan sama panitia baru datang udah disuguhan kue. Kata saya, terima kasih hatur nuhun mawa awak oge ridu kewe cingtenya kue mah. Kenapa? Karena saya pengen belajar, melihat ternyata duduknya tuh sudah rapih. Dan ini adalah salah satu ciri ilmu kita insya Allah akan bermanfaat dengan diawali memberikan keleluasaan pada orang banyak. Jadi sok aya geninganannya anu duduk nate di belakang we nyaran deh. Ibu ngalih. Ieu cenah da ieu mah paranti ibu tiba heula nage cenah gitu. Jadi enggak mau pindah gitu ya. Suka ada. Jadi anggar we dina tihang kudu nyaran deh natihan teh. Ibu ngalih ka payun, ibu. Henteu da cenah ieu mah di dieu jiga naik angkot nya. Naik angkot kan gitu. Ibu kalebet. Da abdi mah sakedap deui ge turun efek manehna teh terakhirnya turun teh gini. Da abdi mah cenah ieu sakedap deui turun. Nah, ibu colegna dipengker ngarah tereh uih, pan uihna ge bareng gitu nya. Nah, itu suka ada. Maka muncullah ayat yang tadi ya. Nah, saya sedikit kilas balik ya, teteh-teteh. Saya kan pernah di pesantren itu dari SD di pesantren. Dari ibtidaiyah dulu mahnya barudak bebenyit gini yang segede bebenyitnya. Nah, itu saya ngaji kemudian masuk pesantren sejak merasa bahwa itu memang di pesantren mondok. Kalau sekarang mah boarding school gayanya, padahal mah di asrama ya teh dikerem main nama disebutnya boarding school gaya pada sarua-rua wae. Nah itu keluar SD itu teh. Berarti saya sudah di pesantren itu tahun 80-an. Langsung di teh berarti enggak sekolot emang tos kolot gitu nya. Jadi itu tahun 80-an saya tuh sudah mondok. Nah di pesantren. Nah apa yang menarik bagi saya, ternyata ketika awal belajar itu seperti tadi, digerenangkan, geningnya ditarikeun. Jadi asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya itu tuh di terus wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Langsung ngadoana teh. Allahumma anfa'ni tarik teh. Allah bari kita wah kerletiknya jadi ingat gitu. Jadi dioyak-oyak. Sekarang malah mun ngapalkeun teu dioyak-oyak gitu. Baheula eta mah dulu. Jadi Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman gitu. Dulu mah teu apa. Bahwa itu belum tahu bahwa itu supaya kita mencari ilmu itu supaya bermanfaat, nggak tahu. Dulu mah ngapalkeun we. Jadi hanya otak kiri masuk aja di tengah-tengah. Pokoknya mah sudah menjadi refleks kebiasaan. Kalau belajar di pesantren itu duduk ada misalkan isti'dadan iqra doaan kan pakai bahasa Arab. Siap-siap maca doa gitulah lamun aya namanya. Jadi itu langsung dari berdiri baris berdiri semua ya. Kemudian duduk, langsung ada KM. Isti'dadan iqra duaan. Langsung tak maca asbahna. Dilanjut dengan Allahumma anfa'ni bima 'allam tani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Waktu itu saya belum paham. Hanya hafal. Berarti kalau hafal di otak kiri. Kemudian pembiasaan oleh guru, oleh ustadz itu dan dipimpin oleh KM, jadi apal di otak kanan. Dan sekarang itu sudah harus ada dalam hati apa yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat gitu. Dan dulu mah nggak tahu, malah maaf ya, ada jahil gitunya. Saya tuh termasuk santri yang jahil. Kalau tasrif aja, pernah di dalam hati saya gini, nah naonannya diajar nuki ukur nyanyi, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, terus jahil, fa'al, diteruskan nanti ku batur. Harus namakan fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, itu jahil. Tara diteruskan karena belum tahu kalau bahasa Arab itu punya ilmu untuk apa gitu dulu.
Nah, naonannya diajar nukia ujug-ujug we. Fa'ala terus huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Padahal kalau kita pada waktu itu tidak merasa itu penting, ilmu itu nggak akan bermanfaat. Saya langsung istighfar. Iya, karena ilmunya nggak akan bermanfaat gitu. Jadi saya harus belajar lagi tentang bahasa Arab gitu. Dulu. Dan kebetulan ya, yang dulu mata pelajaran itu sama saya ditertawakan, da asa heureuyannya zaman SD. Berarti itu tahun 80-an, ternyata sekarang saya jadi dosen bahasa Arab. Iya, jadi dosen bahasa Arab. Jadi kalau nanti ada anak heureuy teh nyakari istighfar we da abdi ge baheula gitu. Nyadar diri gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak, bunda cenah hese diajar bahasa Arab, nah hate, saya mah dulu boro-boro nyebutkan hese, diajar lagi yang serikeun gitu. Pada seluruh peribadahan kita, apalagi sholat itu dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi saya sekarang istighfar, ya Allah, saya mohon maaf, karena dulu ketika belajar, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani itu ternyata bukan untuk hanya dihafal. Ternyata harusnya masuk ke dalam otak kiri, otak kanan, langsung kana hate gitu. Da keur budaknya belum hafal. Doa itu adalah Allahumma anfa'ni. Ya Allah, apa Bu? Berilah manfaat Allahumma anfa'ni kepadaku bima 'allamtani. Terhadap apa yang engkau ajarkan kepadaku. Ya Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni, dan ajarkanlah kepadaku ma yanfa'uni, apa-apa segala sesuatu yang bermanfaat bagiku. Jadi Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni, baru wazidni ilman, dan tambahkanlah untukku ilmu. Baru nambahan ilmu gitu. Makanya ada salah satu ustadz yang pernah mengatakan gini, dengan akidah ibadah jadi berkah, betul ya? Dengan keyakinan ibadah jadi berkah. Teteh, ibu, kalau belum yakin bahwa ibadah sholat subuh itu dua rakaat melaksanakan kewajiban dari Allah, dah hoream. Ya, jeung subuh-subuh kudu wudu, apalagi yang sudah melakukan hubungan suami istri misalkan, itu harus mandi besar. Kade mandi besar bukan mandi pakai jolang ya, kade bisi gitu, bisi. Itu kan kerhoreamnya. Tapi karena akidah sudah ada di dalam diri kita, ternyata sholat subuh itu menjadi sebuah keyakinan bahwa itu perintah dari Allah. Iman ada dalam diri sehingga nggak ada paksaan. Ibadah dengan akidah jadi berkah. Kemudian hidup dengan ilmu jadi mudah. Betul nggak? Hidup dengan ilmu jadi mudah. Teteh mau bisa sholat gimana? Kalau ilmu tentang sholatnya belum kita miliki, benar nggak? Pas Allahu Akbar, terus rek niron. Pas gitu. Sami Allahu liman hamidah. Robbana. Kela can apal kela gitu kan. Kan dengan ilmu jadi mudah. Teh, dulu orang berangkat ibadah haji 6 bulan. Bahkan yang meninggal jangan berharap dikuburkan, dialungkeun tah dilarung ka laut. Karena berbulan-bulan harus ada di atas kapal laut, bau kan? Nya atosnya diparabkeun meureun ka laut. Mau ketika berangkat atau pulang gitu. Sekarang berangkat ibadah haji berapa jam perginya? 9, paling lama 10 jam. Kalau nggak transit itu kan jauh ya, dari 6 bulan sekarang 9 atau 10 jam. Nulami nama ke Jakarta mun macet eta oke. Kenapa? Dengan ilmu apa? Ada pesawat gitu. Dulu ya teh ketika saya di pesantren, kalau nyari kitab-kitab teh kita harus beli ngaberebet teh
berapa jilid. Banyak banget ya. Sampai seberapa juta itu kitab teh. Sekarang nggak beli kitab, ada di sini. Mau kutubu tis'ah, yang 9, mau kutubu sitah, yang 6, mau kutubu samah, yang 7, ada di sini. Oh, di HP teh aya kitab, hello kakarek apa? Di sini ada semua. Dulu ketika kita mau tahu tentang negara-negara, itu kan harus beli bukunya teh. Sekarang tinggal malas ngetik di gini. Negara antah barantah. Pas muncul teh naon gitu ya. Dulu teteh tanya jalan gimana sih teh? Nanya jalan. Nanya ke orang. Dan belum tentu si orang itu teh tahu. Eta we mun aya belokan, beloknya mun aya belokan mah belok gitu. Tangke di ditu teh cenah ke kanan lurus, terus ke kiri mentok aja, nah ke kanan terus liurnya ada belokan teh ngan aya 2 mun teu kakatuhu kakenca. Sekarang teteh tinggal diklik-klik ya. Mau kemana? Ada. Belok kanan, belok kanan. Loh kok kamu belok kiri, belok kanan. Mau orang we cek teteh tanya. Belok kanan. Loh kok kamu belok kiri rumah janda. Cenah gitu. Kan ayahnya Google sok diheureuikeun gitu kan. Ya. Ini karena dengan ilmu. Jadi dengan ilmu hidup kita jadi mudah. Dengan ilmu bagaimana cara mendidik anak-anak punya ilmunya. Itu mudah mendidik anak-anak. Gimana cara menghadapi anak tantrum ya teh? Budak ngamuk kokosodan. Kan dengan ilmu mah tinggal ikan lalajoan budak teh. Udah nangisnya belum, oh iya terus aja. Udah belum nangisnya, belum lanjut. Udah belum, udah capek ya udah sok tidur. Tapi kalau kita nggak tahu ilmu mau disiksa sampai meninggal juga udah tantrum kayak gitu. Jadi dengan ilmu, kita punya ilmu jadi mudah. Teteh dulu kalau mau ke sini atau mau ke pasar baru, pasti naik angkot. Padahal ngabring 10 orang. Rek nyewa mobil, nu bogaeun babaturan orang nage gitu nya. Sekarang gimana? Tenang lah bagi dua, dapan cenah teu meunang leuwih ti opatan. Bae Allah si emangna bere tambah dikit. Nungguan weh berapa menit kelihatan nih lamanya teh macet didinya udah ketahuan si emangnya sampai mana. Dengan apa itu? Dengan ilmu hidup kita jadi mudah. Tapi teteh jangan melupakan dengan seni segala sesuatu jadi indah. Teteh kesini ibadah menggunakan hijab, menggunakan kerudung, ada yang menggunakan niqab. Itu karena sebuah keyakinan. Tapi jangan lupakan ilmunya. Ilmu apa? Ilmu ngajait. Sekeren-kerennya teteh, pakai baju, nggak indah, tina karunggoni daek. Pokoknya mah ditutupan, we tiluhur nepi ka handap. Dan geus aya bolongan hiji we di handap. Mau teteh. Nah, dengan ilmu ada dijahit, jangan kain yang ini. Kalau untuk hijab mah, kalau untuk kerudung mah, kalau untuk gamis mah bajunya yang ini. Itu kan dengan ilmu jadi tahu. Iya mah cenah toyobo, kan teteh jadi tahu. Ini mah kerudung apa? Wadah, kalau kerudung mah jangan pakai toyobo, kan jadi ngapung, jadi jika Firaun gitu. Pakai apa kalau kerudung? Kan udah tahu ya, itu dengan ilmu. Nanya-nanya itu dengan ilmu. Ini bahan apa? Ibu ini kalau dibikin ini bagus loh Bu. Tebal tapi nggak panas. Oh gitu kain apa? Jadi tahu kalau beri kerudung bahannya itu. Lah, pokoknya mah penting mah nutup Make naon? Karunggoni, oh siap. Nu penting mah naonan, nu penting mah nutupan sirah. Dan bukan nutupan sirah kan akidah ibadah. Yang geus cuma pakai sarung, kadieu teh di sararung ya ini teh. Karena nggak ada seni, nggak ada pengetahuan, terus nggak ada seni. Jadi segala sesuatu nggak jadi indah. Boleh nggak teteh kesini ngaji kepalanya ditutupan ku sarung? Boleh. Ngancek DKM teh, Bu pami markas ronda mah palih ditu, kumaha mun dikitukeun. Ya. Karena kan ada seni. Oh, beda-beda teh sekarang.
Ada kudung yang dinyengsolkeun ka kenca, ada nu nyengsol ka katuhu, aya nu dibulat beulit ti luhur nepikeun ka handap aya gitunya. Aya nu ban tilu, ban tengah, ban hin nepi ka ban luhur di dieu nya. Di kukuncungan aya gitu nah itu dengan seni mang teteh. Bahkan kita sekarang ini, saya aja barusan maaf ya didandanin tuh sama panitia. Bunda cina ini udah matching bajunya. Kalau kaos kakinya jadi matching apa ini cina dikasih itu kaos kaki saya jadi lucu. Dan tadi nama enggak matching. Kenapa? Mereka punya seni, punya art perempuan itu. Jadi lucu abdi ayeuna di kaos kakian. Kata saya berapa harganya kalau mau transaksi nanti di luar. Amit-amit cina ada ieu mah hadiah. Tuh pan jadi boga kaos kaki alus gitu. Itu terima kasih dari Akhwat Bergerak. Karena maaf ya kakak-kakak, teteh-teteh 25% itu untuk dakwah hasilnya tuh. Mereka nyari dana tuh luar biasa. 25% untuk dakwah. Gitu. Ya, jadi dengan akidah, ibadah jadi berkah. Dengan ilmu, hidup jadi mudah. Dengan seni, segala sesuatu jadi indah. Nah, ketiga-tiganya harus teh. Nggak bisa salah satu tuh nggak bisa. Ya. Nah, kembali teh di ayat tadi nih ya. Jadi berarti akidah sudah ya. Dengan akidah. Jadi ibadah teh berkah. Teteh yakin kalau ada yang nanya, kenapa kamu teh sholat subuh jadi 2? Ya keyakinan bahwa sholat subuh itu 2. Abdi mah da nama soleh cenah da nepi ka salat subuh ge 8 rakaat. Uleuh eta nu soleh salat subuh 8 rakaat. Da yakin kan gak bisa nambah. Paling kalau mau nambah ya ayatnya atau dipanjangkeun. Berarti salat subuh teh bukan hanya wal asri, bukan hanya ina atoena geus mah pondok para rondok di suratna teh. Pernah cenah eta ge Ar-Rahman waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allahu Akbar sugan teh rek nepikeun ka minimal atuh sampai pabi ayi pan cenah Quran surat Ar-Rahman ya tamat teh sa Ar-Rahman sa ayat gitu boleh gitu ya. Jadi sekarang sudah tahu bahwa dengan akidah ibadah jadi berkah, dengan ilmu hidup jadi mudah gitu. Mudah sok teteh. Makanya di beberapa keterangan mencari ilmu itu wajib supaya kita jadi tahu bahwa ini benar salah tuh ku ilmu. Ya dengan ilmu teteh. Cuma nanti ada misalkan orang nambah ilmu harusnya seperti ilmu padi. Kian berisi, kian merunduk. Jadi nantinya ada ilmu yang hanya di sini teh. Namanya ilmu pengetahuan kan hanya apal we hungkul gitu. Dianggo henteu nya henteu. Jang apal we jang gagayaan gitu. Terus ada lagi ilmu nanti ilmu di mulut. Masihan itunya. Gitu. Ternyata itu belum masuk juga nanti pada ilmu hikmah, ilmu hati. Bahwa ilmu yang kita miliki adalah untuk nyaangan, untuk menerangi kita. Maka hadisnya gini teh. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Suka ada yang nambah wa muslimat. Dah henteu nah hadis nama teu ditambahan. Tema teteh we sok hayang dibonusannya. Tapi maaf ya kalau utlubul ilma walau bisin bukan hadis. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina bukan hadis. Itu mah peribahasa. Siga berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kamu kok masih sendirian tak jika gitu. Itu mah peribahasa. Jadi ada gula, ada semut, nu kitu geuning teh. Jadi utlubul ilma walau bisin mah enggak, tapi jangan bilang itu hadis. Jadi carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang mah cobalah bisnis sampai ke negeri Cina gitu ya. Ternyata sekarang emang kealaman kan segala sesuatu produk muncul dari sana. Ya kalau memang itu ilmunya untuk ilmu duniawi mah enggak boleh. Dan nanti teteh mau pilih yang mana? Apakah mau pilih ilmu pengetahuan yang hanya tersimpan saja di sini?
Atau teteh berusaha untuk menyampaikan lagi. Hanya ilmu di lisan. Nanti yang ketiga, teteh ilmu di hati, ilmu hikmah. Semakin punya ilmu, semakin hikmah. Maka cek oleh kita nanti di dalam tafsir Al-Ajhar, tafsir Buya Hamka, tafsir termodern. Ma maknahu al-hikmah, al-hikmah maknanya al-ilmu. Jadi orang bijak mah biasanya sudah banyak ilmu. Nah itu yang disebut dengan ilmu bermanfaat. Gitu. Sekarang mah saya sampaikan nih kemana-mana, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Sekarang mah kan lagi musimnya panjang-panjang gelarnya. Ya, makanya saya tadi senyum teh. Imos karya mah SAG, MPD, meni ararisin gitu. Saya takut gelar saya tidak sesuai dengan sikap gitu teh. Makanya kenapa saya pakai embel-embelnya bukan Ustadah Imas, Bunda Imas karya mah. Karena saya takut tidak ada tereh ustadahnya dalam diri saya. Pan ustadah mah harus gini, Assalamualaikum teteh, daramang gitu ya kan kudu anggun gininya. Nah saya kalau disuruh anggun, aduh ya Allah, Allahu Akbar ya. Nah teh kembali bahwa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu wajibnya pardiah teh. Masing-masing harus punya ilmu. Bahkan seorang perempuan, apalagi dia menjadi seorang ibu, dah kudu cerdas. Ya, sekarang teteh bikin persus aja ya. Bikin sayur asem, sama bikin lotek. Ngeretanana sama enggak? Waluh weh hiji waluh. Kalau untuk ngalotek di gimana? Para ranjang. Kalau untuk sayur asem, kotak-kotak. Di mana itu mimitina? Nah gitu. Iya. Terus dari pun biang, ibu kita juga ditanya lagi. Gitu ya pokoknya mah gitu. Tetap teteh kan harus cerdas. Ketika kita punya pembantu saja atau apa istilah sekarang asisten rumah tangga, tetap kita kan yang mengarahkan. Kalau nyuci nggak boleh disatukan nu beureum jeung nu bodas gitunya. Luntur, yang putih krem disatukan, nu hideung biru coklat hijikeun. Itu kan harus punya ilmu. Ada saya mah cenah bukan dosen, bukan dokter, bukan insinyur, tetap dah di rumah mah kudu cerdas. Teteh harus tahu bagaimana cara ngepel. Maju ke hareup apa mundur ka tukang cenah ngepel teh. Ngepel ke mana teh? Ke depan apa ke belakang? Tuh kan pinter. Padahal teteh teh nggak pernah kursus cleaning service. Ya, ngepel teh gitu. Jadi bukan bukan apa namanya? Mun kapayun gitu berarti yang udah dikepel teh katincakan gitu. Berarti harus cerdas. Bahkan berdasarkan penelitian, anak-anak cerdas itu lahir dari ibu-ibu yang bawel. Teteh sudah masih bawel di rumah? Alhamdulillah. Iya. Kayak adek, simpan sapatuna kadinya. Enggak bade ngapalkeun, mungkin kan aya PR. Kalau ibu nggak bawel, mama ini ada PR, ke sok rek dikerjakeun heung teu bae. Da engke naik cenah gitu. Jadi mamah nate tidak terlalu banyak berkomentar. Bahkan hati-hati teh. Ternyata kita ngejublek di rumah itu, anak-anak tidak ada yang mengarahkan, jadi si otak nate berkembang. Makanya kenapa talabul ilmi faridoh, bahwa ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Yuk teh lihat, cek, ternyata betul. Di antaranya nih, orang, kenapa kita harus mencari ilmu? Ternyata di antaranya adalah Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, tapi sebelumnya harus ada iman. Ngarah tadi lamun gelarna panjang teh lain jang nyingsieunan batur. Halik siapan orang dokterandes nah gitunya. Jang naon. Saya mohon maaf kalau tersinggung. Profesor, doktor, nya. Bahkan sekarang ada doktor HC-nya. HC teh naon teh? HC teh naon? Ada doktor dalam kurung HC apa? Hante cakola.
Jadi dia mendapatkan gelar doktor, tapi tidak melalui jalur perkuliahan, jalur pengabdian masyarakat, itu bisa. Jadi honoris causa. Tapi harus jelas apa pengabdiannya ada gitu. Jadi hante cakola HCT-nya profesor, doktor, insinyur, haji, hajahnya itu dibawaan teh. Padahal gelar haji dan hajah itu kan dikasih oleh Belandanya dulu. Kan Belanda itu supaya tahu orang-orang yang pulang dari sana tuh biasanya cenah radikal gitu. Otak dicirian, lamun ibu-ibu nah hajah, lamun bapak-bapak nah haji. Sekarang masih resep ya tadi Araranggo gitu. Bu Haji damang, cina gitunya. Kalau nggak disebut Bu Haji teh, tuh disebut cina eta hajahna. Kan itu teh menang jual sawah. Waduh, ini gayanya. Rasulullah juga lahir di sana tadi disebut Haji Muhammadnya. Profesor, doktor, insinyur, haji, hajah. Kan gelar belakang Imas Karyamah. Gelar teh panjangnya. Aya SAG-nya, aya SPD, aya SPDI, aya SE, langsung aya gelar. ME-nya, Master Ekonomi, ada MH, ada MMPD, ada MPD, ada MSG. Kenapa pada ketawa? Emang apa MSG? Oh, pecin. Dan ada MCK. Oh, panjang. Itu teh menikmat beratku gelar gitu. Padahal dulu ibu bapak kita memberikan nama kepada kita tuh dengan penuh pertimbangan gitu. Bubur berem, bubur hejo, enma bubur ayam. Nu orokan tehnya. Itu gelar panjang. Mangga kalau itu mau digunakan tapi di dunia akademik. Kayak mahasiswa bimbingan skripsi, itu namanya ada apa? Untuk jabatan fungsional. Untuk mengingatkan dia bahwa dia itu dosen misalkan gitu. Tapi di masyarakat mah jangan. Bapak saya aja manggil saya Imas we, Neng, tidak bikin kita Neng, ibu sok protes. Tidak bikin hoyong dia Neng, Neng. Neng, cara gitunya itu bapak saya. Enak nggak kalau bapak kita manggil kita dengan gelarnya? Ngahina eta teh. Imas Karyama SAG MPD kata bapak saya teh. Alah, makanya bapak saya teh guru semua gitu. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus punya ilmu? Ternyata dengan ilmu itu Allah akan mengangkat derajat seperti ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh saudara kita. Apa tadi? Ya ayyuhal ladzina amanu. Apa? Idza qila lakum. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita yang dipanggil, yang diheikeun teh. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian. Apa? Tafassahu. Jadi teteh nyari ilmu itu harus memberikan keleluasaan pada orang lain. Makanya tadi teteh saya bilang teteh duduk di depan langsung. Nah, ayat Al-Quran ini turun ketika Rasulullah di Masjid Nabawi sedang ta'lim. Ada serombongan orang yang ahlul badar. Biasanya mereka teh nggak terlambat. Maka sama Rasulullah suka diberikan fasilitas duduk. Mereka terlambat rombongan itu. Padahal udah bilang salam. Assalamualaikum gitu ya sahabat itu. Tapi orang yang ada di dalam masjid bilang waalaikumsalam, tidak memberikan keleluasaan. Maka kata Rasulullah, coba berikan keleluasaan berdiri, jadi titah ngiser. Titah ngiser gitu duduknya harus memindahkan, tah gitu berdiri. Di sana kan fansuzu, berdirilah gitu. Itu nggak mau, ada orang munafik marah ke Rasul. Rasul itu nggak adil. Orang yang belakangan masa dikasih duduk kita harus geser-geser. Maka kata Rasulullah, turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kenapa tafassahu? Karena di sana ada yafsahillahu. Jadi Allah akan memberikan keleluasaan teh. Jadi ilmu teh mudah masuk ketika kita memberikan keleluasaan pada orang. Ieu mah cicing we ngabedega dina panto. Ibu kapayun.
Sok we kepayu abi mah di dieu hayu ngahalangan. Makanya dulu ada istilah cek mak kita nongtot jodoh teteh ngahalangan. Tafassahu gitu. Jadi memberikan keleluasaan dulu. Rasulullah sampai bilang, Fang Suzu, sok berdiri, kasih orang untuk mangga sok di sebelah mana gitu. Saya tadi sama panitia, ayo bunda di ruangan, atau biasa di ruangan itu mah. Saya mah pengen ikut taklim melihat tadi pembicara dari Bursa Sajadah. Dia nggak tahu kalau saya merhatikan dari sana. Dengan pede ya, dengan luar biasanya dia menyampaikan kepada kita ilmu hikmah, ilmu yang kehidupan sehari-harinya seperti apa kalau menjadi seorang entrepreneur ya, punya jiwa mandiri tuh harus bisnis, dan orang Islam tuh kan kudu benghar, kudu kaya, jadi sehingga dia bisa zakat. Itu tuh saya lihat aja, itu saya belajar. Memberikan keleluasaan, berdiri, itu kata Rasul. Maka coba teh, yuk bareng coba Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi coba dibuka. Biar kita tahu isinya itu apa. Kalau kita memang mau belajar, sehingga yakin bahwa orang yang mencari ilmu itu pasti oleh Allah akan diangkat derajatnya kalau sebelumnya ada iman. Yuk teh bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo teh supaya nggak ngantuk. Ya ay tafassahu fil majalisi. Terus siapa nanti yang ngasih keleluasaan? Allah. Terus dikatakan apalagi di sana? Wa idza qila suzu fang suzu. Dan kata Rasul, jika dikatakan kepada kalian, hai berdiri, cik atuh tatih ibu, tatih iya iser, meni alim ngiser gitu nya. Suka ada ibu ngalih itu tinggal, itu kehalangan batur, bios gitu. Berdiri gitu, itu tuh udah jihad. Ngiserkeun imbit tah. Nya atuh teu tatih oge ngiser gitu tah, ngesot ka suser ngesotnya, pindah ti tukang ka hareup geuning nya. Nah, gitu. Maka nanti baru yarfa'il lahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Jadi Allah akan mengangkat apa? Orang-orang yang beriman mengangkat apa? Derajat. Jadi dikasih kemuliaan siapa? Yarfa'illahul ladzina amanu, orang yang beriman, walladzina kesana kan? Utul ilma, baru derajatnya diakhirkan. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Gitu. Kalau kita ngasih keleluasaan tadi ya. Maka di akhir ayat itu apa? Wallah bima ta'maluna khabir. Jadi Allah tahu yang duduk di sini itu ada yang betul-betul mencari ilmu apa tidak. Itu tuh Allah tuh tahu. Jadi dikasih pasian terang, da abdi mah mun ka dieu teh nya lumayan hayang selfie di masjid beureun aya amit-amit moalnya. Insyaallah jamaah ini mah luar biasa dari akhwat bergerak. Itu sudah dikasih tahu. Jadi diantaranya kenapa kita harus punya ilmu? Karena Allah akan mengangkat derajat. Yakin gak? Nabi Sulaiman kan menaklukkan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu hartanya luar biasa ya. Tapi dengan ilmu Nabi Sulaiman, apalagi sekarang lagi musim ada pesulap merah. Ya, nonton? Tapi bukan kerudung merah, bukan ibu-ibu. Pesulap merah yang membongkar praktek-praktek perdukunan. Bedanya apa? Sama triknya. Nah itu dua-duanya punya ilmu. Kalau sulap itu hiburan. Sulap itu hiburan. Simsalabim, data di simsalabiman oke bakal berubah we. Itu hiburan. Bagaimana dia punya trik supaya orang terhibur. Hah? Uangnya jadi banyak gitu ya. Tadinya eueuh duitan gitu. Padahal itu mah trik. Dan itu hanya entertain, hanya pengen dilihat orang wah gitunya. Itu hiburan. Boleh? Boleh.
Jika ibu dengan anak-anaknya susulapan gitu. Ada gini didudut gitu ya. Terus padahal berlipat-lipatnya tuh aya huruf ieu. Padahal tadi nama teu aya. Boleh, boleh. Pakai strategi. Tapi kalau dukun bukan hiburan. Itu mah sudah merubah keyakinan. Makanya nggak ada hadisnya kalau datang ke pesulap maka teu ditarima salatna 40 hari. Enggak. Sok teteh mau nonton sulap mah enggak. Nonton sulap tapi kalau datang ke dukun belum melaksanakan saja itu sudah merubah sebuah keyakinan. Gitu. Datang ke dukun berarti ketika dia datang ke dukun seseorang selama 40 hari sholatnya tidak diterima gitu. Jadi harus dibedakan. Ini teteh nonton pesulap merah dan teu kudu yakin katingali gitu. Tapi teteh datang ke dukun, kita datang ke dukun. Terus tiba-tiba si belati teh atau apa? Pisau kerisnya tuh hurung. Ya kalau teteh di rumah punya, cengali mama tuh, cet, kerisna hurung ngaluarkeun petir. Nah, itu heureyan sulap. Gitu. Padahal itu dijual. Di Shopee juga harganya 100.000 gitu. Itu kan susulapan untuk ngaheureyan ka bararudak gitu. Tapi itu untuk pengobatan dan dirinya sendiri mengatakan aku orang pintar, dukun. Kemudian ditepelin ke teteh yang teteh teh jomblo. Betak harurung. Ya, terus teteh tiba-tiba dapat jodoh. Nah, itu teteh sebuah keyakinan, merubah keyakinan bahwa jodoh mah kan ti Allah. Nah, itu baru dukun, itu nggak boleh gitu. Tapi teteh beli keris yang ada baterainya, terus ngeheurean barudak, mah enggak, da itu matrik gitu. Tapi terus nya gerinya seueur nu percaya, sok cenah urang jang ngobatan, nah udah mulai gitu. Maka disebutnya juga orang pintar. Kenapa? Kenapa paranormal dukun disebut orang pintar? Itu kata tetehnya, karena yang datangnya bararodo, cek teteh. Dalam munu datangna pintar mah lebih pintar mah moal nyebutkeun gitunya, betul nggak? Jadi kata teteh tadi menipas pisan. Kenapa? Karena nu datangna barodo cenah. Nya meureunana dalam mun pintar mah moal gitunya gitu. Ya. Nah, baru satu loh teh. Baru satu yang Allah janjikan ketika kita punya ilmu, Allah akan mengangkat derajatnya, tapi diawali dengan iman gitu. Jadi kalau nggak pakai iman mah teh, udah pasti untuk kesombongan nambah ilmu teh. Teteh datang ke sini menjadi seorang pemateri, hanya ingin dipandang paling pintar. Nah itu udah muncul kesombongan. Maka apapun yang dia lakukan ya habis gitu. Tapi kalau dengan iman, tadi ngobrol ya di belakang, Bunda gimana kalau jamaahnya sedikit? Lah terus kudu balik deui. Justru kita harus semangat mengaji, mengkaji bersama orang-orang yang baru sedikit. Ternyata kan sekarang banyak. Coba kalau tadi pas dibuka baru sedikit mah, terus nu sedikit nanti baralik, nya kali saurang, panitia jeung hostna meureun. Kan sekarang banyak gitu. Karena menurut saya dakwah itu bukan sedikit dan banyaknya follower. Jadi hakikat dakwah itu perubahan. Mampukah seseorang merubah dengan metode tertentu gitu. Ternyata kan itu si pesulap merah mampu merubah kan. Orang-orang jadi terpercaya akhirnya teh ka dukun teh. Aya nama beureum kamari-kamari mah nu koneng tah. Nya nu orai koneng teh kan. Nepikeun mun ngaliwat ka dinya teh asa pangijeng orai koneng gitu. Tapi bukan teh Ega dan teman-teman yang pakai hijab kuning, bukan. Bajunya lalu lucu, bukan. Kan Kang Yana itu kan jeung orai koneng teh nya. Nah, sejak saat itu kan orang jadi geningnya dukun teh gitu kan. Kata dukun kan sekitar sini dibawa ku orai koneng. Hari pek teh orai koneng na teu aya. Nu aya mah Kang Yana we mawa kabur saha gitu nya gitu. Nah, itu teh sudah mulai teh. Nah sekarang dibuktikan lagi gitu ya. Nah ini baru satu loh teh, baru satu bahwa janji Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang
Kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Saya ambil saja contoh ya Teh ya. Saya ngutip nih Teh, ngutip dari siapa? Guru kehidupan kita Teh, Imam Al-Ghazali ya. Dalam kitabnya dia mengatakan apa ciri-ciri orang yang punya ilmu tapi ilmunya itu bermanfaat. Mudah-mudahan itu adalah kita ya Teh ya. Mudah-mudahan yang tidak berhitung 1-2 orang misalkan. Di antaranya satu, dia berusaha terus untuk meminimalisasi cinta kepada dunia. Bukan menghilangkan ya Teh ya. Karena di dalam Al-Qur'annya sendiri wal akhiratu khairul laka minal ula gitu. Jadi akhirat itu ada dan kita sekarang di dunia yakin akhirat jauh lebih baik, tapi kan sekarang di dunia maksimalkan saja ya, di dunia. Dan di dunia ini adalah kita sedang mencari bekal untuk kehidupan di akhirat gitu. Yang kedua, menambah rindu dan cinta kepada amal akhirat. Itu ciri. Sehebat apapun Teteh berjualan, kerlaku, pas adan berhenti dulu. Ya dari Bursa Sajadah, Artijaya dulu mah ya, ada Artijaya gitu. Karena saya salah satu pelanggan. Jadi kalau pergi ke sana itu tetap oleh-oleh nama ti dia udah hoream berat gitu. Ya. Ternyata ini Teh, saya ngaji di daerah Samarang. Rumahnya tuh berantakan banget, Bu. Tapi berantakannya bukan berantakan jelek, bukan. Kenapa ini Teh saya duduk di mana-mana banyak benang putih. Ternyata ibu itu seorang pengusaha kopiah haji. Nah si kopiah haji nanti ditulisan made in China. Ini Teh untuk kemana Ibu? Dikirim cenah ke Arab, ke Mekah jeung ke Madinah. Iya ti Ibu, mohon cenah. Tos sabaraha tahun, abdi mah tos puluhan tahun. Sakali di Ibu abdi naros. Iya teh Ibu nu ngadamelna, mohon tuh tinggal cenah. Jadi misalkan 6 bulan lagi mau pelaksanaan ibadah haji itu harus sudah beres. Nah dikaditukeun harus ditulisan. Apa teh namanya Teh? Kalau made in-nya tuh apa? Jadi produk kita tapi dikasih nama orang lain apa namanya? Dia dikasih labelnya tuh orang lain dia made in China. Penuhnya naga Ibu. Ah wios dah hoyong nak itu Ibu mah penting macana hasilna we. Dikirim ka ditu ka Mekah jeung ka Madinah. Orang Indonesia mareuli di ditu. Gitu. Ari pas tos apal mah lah jauhan meliti ditu jeung berat kena ku kargonya. Kita datang oleh-oleh belum datang geus apal gitu. Nya atos meser nanti di dinya. Nah, abi mah pilihan nanti nah bat meser di Bursa Sajadah tiis itu pas asup teh. Teu bararau kesang gitu nya. Teu bararau sagala. Ternyata sekarang kenal sama ownernya barengan di sini teh ya. Mudah-mudahan jadi betul-betul jadi ibadah jalan dakwah kita gitu. Da kudu ngahiji. Abi mah teresep cenah da ka Sajadah eta teh. Geuleuh cenah laku kudu dideukeutan. Sugan orang kabawa laku gitu. Kan ini bisnisnya juga diawali dengan tadi ya. Niat bisnis pengen seperti Rasulullah kan gitu. Saya tidak beriklan, bukan owners mereka. Pedah wetos langganan gitu. Dan memang barangnya berkualitas. Gitu. Yang tadi kata Teteh, sugan teh bursa teh obralan. Emang sama saya juga gitu. Hayu cenah kadinya sugan anu diobral pasti tanyakan teh, anu diobral ada barangna halus gitu. Ya Teh ya, jadi menambah rindu dan cinta kita kepada amal akhirat. Mau Teteh jadi guru, jadi dosen, jadi ibu rumah tangga, jadi pebisnis seperti Bursa Sajadah atau seperti Siti Khadijah yang hartanya sampai habis untuk jihad bersama Rasulullah SAW sampai Allah menjanjikan Allah itu salam nitip ke malaikat, malaikat membisikkan kepada Muhammad, suami dari Siti Khadijah, dan dibisikkan, titip salam buat istrimu Khadijah, dan tolong sampaikan dia sudah dibangunkan istana terindah di surga resep tetah. Tuh kan. Jadi siapapun, jadi apapun gitu. Jadi mencari ilmu. Kenapa ini cirinya?
Teteh mau menjadi dokter, mau menjadi tentara, mau jadi polisi, mangga. Teteh mau jadi pesulap merah, pesulap hidung, pesulap bodas, mangga. Tapi yang penting tadi selalu kangen untuk menambah amal akhirat. Saya yakin yang bisnisnya tadi orang muslim, meskipun tadi dibilang mu'alaf, pasti itu dia mengeluarkan zakat. Ya, kan semakin dia omsetnya besar, semakin zakatnya kan dikeluarkan dari hasil usahanya. Yang ketiga adalah dengan menambah ilmu, ciri ilmu yang bermanfaat itu mengoreksi perbuatan-perbuatan kita yang tercela dan berusaha untuk menghindar dari perbuatan tersebut. Hasil dari nambah ilmu, dan ilmu itu betul-betul ilmu yang bermanfaat gitu. Nah itu di antara ciri-ciri yang disampaikan dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Dan selanjutnya adalah menghindari ilmu itu untuk ketika dimiliki itu untuk menghindari hal-hal yang bermaksiat. Bahkan orang yang memiliki ilmu, jangankan hal-hal yang bermaksiat, yang membuat ragu saja itu dihilangkan. Ari nu abdi sanes, pas manggih duit, geuning jina istilah nanya, ari beheung hideung, cenah gitunya. Ari manggih duit di jalan rezeki anak soleh, cenah. Duit saha eta? Sekarang tuh ya orang-orang jangankan manggih, teu manggih oge dikorekan, ternyata itu uang rakyat tuh teh. Ini sekarang sebentar lagi bensin naik lagi teh 10%. Standar kalau bensin naik, apapun naik teh. Ongkos budak jadi naik. Padahal bakal nanti anggar 5.000 gitu. Tapi naik. Jadi semua itu standar. Pasti beras naik. Apalagi kemarin-kemarin minyak tidak ada. Asal nama mama rasakan ngantri minyak, ibu teh kesel tanya ke suami teh, ke si bapak ngantri pertalite hese, bapak tadi hiji 0 nama 1 sama, cek ibu teh kan jadi sarua bu. Bahkan kemarin sempat mau pakai aplikasi ya, kabayang eta panan cenah asup ka pom bensin teh teu meunang ngahurungkeun HP, jadi sarerea, tapi cenah da ayeuna mah jadi teu nanaon, oh jadi teu nanaon, mangga gitu, ya. Jadi ilmu itu untuk menjaga hal-hal dari kemaksiatan. Makanya nanti teh gimana atuh ya caranya supaya ilmu yang bermanfaat itu ada bersama kita gitu, tidak lepas. Kan dulu waktu saya kelas 1 sanawiyah, kelas 6 SD belajar gini teh, belajar ngucap bahasa Arab tuh. Al ilmu soedun, bahwa ilmu itu seperti binatang buruan. Al ilmu soedun wal kitabatu koiduhu, dan menulis di atas buku, di atas kitab tadi itu adalah ikatannya. Koyid suyudaka, dan ikatlah si binatang buruan tadi bil hibalil wasikoti, dengan tali yang kuat teh di sararat tuh. Ku tinggal emak-emak seueur nu nyararat. Malah teu kudu ditulis kayak lah jodoh dina YouTube gitu. Ya. Jadi langsung teh diikat. Nah, diikat di otak kiri. Ini kan akal ya. Akal. Apa arti akal? Teteh, ibu udah tahu? Akola itu apa? Arti asal kan kita bilangnya akal tuh ya akal, itunya ada bahasa Arab. Padahal arti akola tuh mengikat. Mengikat apa? Mengikat informasi. Tadi ditanya, ada yang sudah kenal akhwat bergerak? Nah, ketika belum tahu, diulang. Di channelnya Arisalah TV itu diulang. Orang jadi tahu, jadi kenal. Apa akhwat bergerak? Siapa pemimpin yang ada di Bandung? Siapa yang ada di Jawa Barat? Siapa yang ada di pusat? Itu kan, itu saya nanya. Karena saya nyari informasi, oh betul gitu. Siapakah mereka? Itu nyari informasi. Ketika sudah tahu, teteh misalkan sebelumnya belum tahu nama Imas Karyamah. Ya.
Siapa sih Imas Karya mah gitu. Sekarang udah tahu Imas Karya mah. Kalau tiba-tiba siapa itu yang ditrans? Imas Karya mah. Oh, nu langsing teh nya gitu. Jadi langsung gitu kabayang gitu. Kenapa? Karena akal mengikat. Kalau siapa? Teh, nanti ya kalau duhur enak banget ya makan bakso, kabayang tuh teh. Langsung aja di kecapan, di sambelan, di haseman gitu ya, di cukaan atau pakai ya, kabayang teh langsung itu kabayang. Kenapa? Karena akal kita sudah mengikat informasi bahwa bakso itu seperti itu gitu. Tong lada teuing bisi nyeri beteng. Nah itu udah keikat. Tapi kalau kata saya, teh nanti abis duhur ya, kalau makan menye ya enak teh. Kebayang nggak menye teh? Enggak, karena memang kita belum tahu menye itu apa. Jadi gimana caranya supaya ilmu itu betul-betul bermanfaat bagi kita? Teteh tahu caranya? Ada syarat loh teh. Satu, hindari hal-hal yang bermaksiat. Makanya orang yang lagi ngapalin Quran ya, contoh anak saya nih teh, lagi ngapalkan, itu dibawa ke pertokoan, maaf banget saya sampaikan, itu ada baju tidur. Baju tidur kan pasti lingerie ya, siga gitu tah. Langsung anak saya tuh nutup. Suganten, aku naon, itu ada orat. Itu ditutup. Jadi hindari hal-hal yang bermaksiat. Mulai dari pendengaran, penglihatan, lisan, hati, kehormatan itu. Makanya pasti teteh sudah hafal ketika saya berulang-ulang di Arisalah TV mengungkapkan doa Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Kenapa? Itu supaya kita memang terhindar dari hal-hal yang bermaksiat. Nggak boleh apapun jadi didengar. Nggak boleh, kalau nggak usah didengar, nggak boleh. Ada orang yang bertengkar hebat tetangga kita. Ulah, kurang eta pas saya, udah tatanya, pas saya, terus, ini tidak dijaga. Terus dibilang-bilang ke teman-teman yang lain, ke tetangga, malah di video. Terus dibeja-beja, nyariin video klip, gini ya. Gitu. Bahkan sekarang ya teh ya, kalau orang ada kamusibahan, bukannya ditolong, pokoknya di video lah, kumaha carana video abdi pangheulana jadi viral gitu teh. Itu. Padahal sudah jelas, kalau ilmu kita pengen bermanfaat, satu apa? Hindari hal-hal yang bermaksiat. Dua, hormati ilmu teh. Boleh. Nanti ada hadiahnya cuna. Umroh juga nama jeung bursa sajadah. Yang kedua, hormati ilmu. Dulu waktu kecil ya, masih kecil, mungkin anak-anak TK pernah belajar gini. Al-adibu mahbubun. Ya. Orang baik disenangi gitu ya. Anu bager. Ya. Anu bager dipikara seponok. Ponok hadis nanti sakit tuh. Cek teh ini sugante hadisnya panjang. Tah eta teh tos ngahina ilmu. Kayak teh kumaha carana eta acuk bodas jadi mencerang deui. Nganggo weh, puntennya saya sampaikan. Nganggo weh sitrun, itu kan jadi caang deui. Oh, sugante make naon? Abi nu kitu mah abi ge nyaho. Eta teh udah ngalalawarakeun. Atuh lamun nyaho manah, atuh kita tadi lain ngabejaan. Kayak maaf ya teh ya, beberapa tahun belakangan saya baru tahu kalau nguras bak itu nggak usah dikosrak-kosrek. Masukin weh sitrun, tunggu weh 2 jam ya misalkan, itu langsung bening. Langsung bening si jolang teh gitu. Termasuk baju putih juga, bahu lamanya teu apal. Da sugan teh ku jigong. Nah, beuki koneng. Jeung bau baju tehnya ada teu apa. Nah, sekarang mah dengan ilmu ternyata jadi mudah. Masukkeun teh sabungkus. Tutupkeun we, antepkeun tinggalkeun ka mana heula. Pas pulang, udah caang si jolang teh gitu. Sugan teh.
Jare eta cenah bolu jangkung jadi ngamake naon. Heupan teu nyahoan nya. Cek orang teh, ai eta ada bolu sabaraha endogna? 4, 8. Oh 8. Nah mending jangkung pisan. Apaan nyeuna make taraje? Oh. Jadi ilmu gitu. Jangan menyepelekan gitu. Nah jadi hormati ilmu. Yang ketiga, hormati ahlul ilmi yang punya ilmu, ulama. Makanya siapapun yang menyampaikan ilmu, betul tadi di awal, jangan menganggap sepele dari anak kecil. Mama kenapa ini teh kurang garam? Oh ya udah. Oh dah kurang garam maneh nyaho naon. Pada jurukunan ge ku aing gitu. Indung teh itu teh anak pas diasaan teh. Iya. Belum pakai garam, mama teh lupa. Ada yang makasih itu ke anak kecil. Dan belajar kejujuran itu ternyata dari anak kecil loh, Bu. Seusia kita mah udah apa ya? Udah apa namanya teh? Di mark up lah, mau di mark up teh namanya tos seueur palalawur gitu. Kalau saya tanya, teh punten abdi geulis teu? Ya, teh punten abdi geulis teu? Pasti teteh bilang gini, iya alhamdulillah saking tenang. Eta teh sieun. Ya, makanya ada kasieun teh sieun uihna teu dibonceng gitu nya, gitu. Abi tinggal abi sakit, abi langsing teh. Ih langsing we kan tanah. Ya Allah nyonya abi langsing. Padahal hati nama pret boro-boro gitu. Tapi jujur loh ke anak-anak teteh nanti tanya deh ibu tanya deh ke anak-anak. Ari mamah bager teh. Kalau dia bilang henteu, asli tah. Iya, entong awas ya mau diberi jajan saya tempokeun we nyebutkeun mamah teu bager tingalikeun sia pan eta contona gitu. Ini nanti mama cantik enggak? Awal bilang mama cantik asli teh. Karena menurut dia cantik itu batinnya gitu. Dan cirinya nanti indung bager lamun anak urang babaturanna loba teh eta. Boroting anak batur anak sorangan ge sarieunun gitu. Jadi tara aya nu ulin ka imah gini ngananya. Alhamdulillah abi mah bumi tara balatak da tara aya nu amang pun anak mana rencangan. Ibu teu nyadar padahal ibu teh disingsieun dipikasieunun gitu. Lagi apa caranya supaya ilmu kita bermanfaat? 1, hindari hal-hal yang membuat perbuatan maksiat. 2, hormati ilmu. 3, hormati yang punya ilmu. Anak-anak harus dihormati. Apalagi kiainya, ulama itu, aduh, apa ya, disebutnya juga warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ketika dia menyampaikan sesuai dengan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah dan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Ya sanes ilmu-ilmu nu ngararaco lah gitu. Nah itu diantaranya kalau ilmunya pengen bermanfaat. Tiga itu saja yang insya Allah akan ilmu ciri-ciri yang ada di dalam diri kita. Ya. Nah, teteh, ibu, ini karena sudah dikasih ingat nih, ada sesi tanya jawab. Jangan dikasih hadiah, yang tanya apa yang jawab. Ya. Boleh bertanya juga ya. Boleh bertanya atau saya yang bertanya? Ya, mangga. Ya baik Bunda dan Teteh, nanti yang mau tanya boleh ya. Sanes panitia ari eta nu kengeng kantong hejo kengeng naros deui teu. Oh teu kengeng cenah ih kasihan deh. Ya. Punten untuk panitia silakan bisa mulai mengedarkan ada sunduk ya Bunda dan Teteh sayang. Mohon bisa menyiapkan infak terbaiknya, bukan apa-apa karena kami memang akan menyalurkan kembali untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara Ya, kita. saya kasih ini ya sounding ya Teh. Ya. Ibu, mohon maaf nih disampaikan mereka memang mengumpulkan infak dan sodako dari ibu-ibu untuk disalurkan ada Jumat apa? Jumat berkah. Jumat berkah, ada Ya. Jumat berkah. Terus ada juga ke daerah-daerah yang rawan gitu ya. Betul. Ada yang lagi pemurtadan itu loh Bun, yang di daerah Cianjur ya, diantaranya juga ke situ. Kemudian juga kita juga ada banyak sih
banyak yang apa namanya kita berbagi sedekah yang lain-lain ya, ada Al-Quran, ada makanan, pokoknya banyak ya. Jadi mangga Teteh silahkan, jangan ragu-ragu kalau mau ngasih yang terbaik ya. Ya. Sambil siap-siap mau bertanya sama Bunda, Bunda mah meni abdi teh sok seueur kasindir cenah gitu Bun bieu teh. Duh, atas nyara racung di pengker. Atuh Teteh mah tos kengeng nu hejo. Teu acan. Belum sebelahnya. Baik, ini yang belakang dulu ya, Bun sambil berjalan saja ya. Ya. Saya kesini kalau begitu, biar kita sambil berjalan aja. Jadi yang mau tanya boleh. Tadi siapa ya? Teteh itu yang paling belakang dulu, apa depan dulu tadi yang ngacung duluan? Ya ini aja deh, mangga deh. Oh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Waalaikumsalam. alhamdulillah bisa berjumpa offline ya. Setelah sekian lama berjumpa di Zoom. Ya alhamdulillah. Ya mungkin ada satu yang saya ingin tanyakan. Saya pernah membaca tentang bahwa jika kita menghina seorang guru, maka akan hilang keberkahan hidup kita. Nah, panginten nyungkeun dijelaskan lebih lanjut lagi bagaimana itu. Ya, Terima betul. kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh namina saha? Tegaduh nami. Rida dari Margahayu. Teh Rida dari Rida, ini Margahayu. tentang guru. Ya. Bun mau langsung dijawab atau tampung Langsung lagi? dijawab aja. Baik, langsung dijawab. mangga, mangga. Itu pengikut setia mungkin ketika saya Zoom ya Teh, kita hampir 3 tahun tuh dari Zoom ke Zoom. Dan insya Allah nanti juga tanggal 27 setelah grand launching Muktamar Persatuan Islam di Jalak Harupat, kita akan langsung berburu. Teteh insya Allah silahkan boleh bergabung di Al-Ukhwah Teh. Di Al-Ukhwah itu ada kegiatan yang tadinya online terus ya, itu selama 3 tahun, sekarang sudah offline tanggal 27 dari jam 2 siang. Jadi kalau pagi saya memang harus ke Jalak Harupat dulu dan siang nanti bergabung. Ya, nah Teh yang rajin Zoom bareng saya, pendengar setia, pengikut setia, betul itu ada di dalam kitabnya Ta'lim wal Muta'alim Teh. Di dalam bukunya itu disebutkan memang ketika seseorang tidak hormat pada guru, tidak hormat ya, bahkan ini mah menghina guru, maka hilang keberkahan bersama dirinya, betul. Karena tadi saya sampaikan bagaimana supaya ilmu itu bermanfaat, 1, 2, 3. Dan yang keempatnya adalah bagaimana kita riyadhah. Jadi riyadhah itu diantaranya adalah kita bisa mengendalikan diri. Nah, mengendalikan diri tadi ya kita menahan diri untuk tidak menghina siapapun guru kita gitu. Ya hilang keberkahan, betul gitu. Jadi menghina seorang guru itu menghina ilmunya. Apalagi yang disampaikannya adalah ilmu tentang firman Allah, tentang hadis. Berarti dia menghina yang 2 tadi gitu, maka hilang keberkahannya. Maka suka ketika belajar ya Teh, ketika belajar apa yang disampaikan oleh guru kita itu disimak betul, disimak baik-baik gitu, didengarkan. Ya kira-kira itu melenceng pada hal-hal kemaksiatan ya kita nggak boleh nurut. Karena kan taat pada Allah, taat pada Rasul, taat kepada makhluk mah kan ada jeda. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, baru kesananya kan wa ulil amri, ya ulil amri orang yang punya urusan, para pemimpin termasuk guru. Ya ketika dia bermaksiat kita nggak boleh taat, tapi selama dia taat pada Allah dan Rasul kita tidak boleh pika sebelen ke guru gitu. Itu betul terasa banget, oleh saya terasa banget gitu. Ya bisa Teteh rasakan. Kalau ada yang ngajar, kita menyimak gitu ya. Dan hati-hati ya, anak-anak kita sekarang sudah mulai. Ketika belajar Teh pasti, bahkan kemana-mana nih saya kampanye punya ilmu baru Teh. Punya ilmu baru. Yang ilmu tentang kepaudan, karena saya salah satu dosen di Prodi PIAUD, Ketua Program Studi PIAUD SAI Persis Bandung. Itu sekarang anak-anak kita udah rusak kan ya. Rusak pangkal otak. Kenapa? 1, pernah bohong atau sering bohong. Yang kedua sudah, anak-anak kita tuh sudah narkoba. Ada kan narkoba itu disusupi pada makanan-makanan tertentu, ada permen.
Kemudian yang ketiga, anak-anak kita itu udah narkolema. Nah, ini yang lebih berbahaya. Narkotika lewat mata gitu teh. Sehingga anak-anak kita belajar sekarang ka guru teh terhormat. Ka ustaz teh tad gitu kayak gitu. Tad aduh gitu. Anak-anak kita, teteh masih menjumpai anak-anak kita begini? Ustad punten bade naros ya mah tad menang nanya gitu. Itu udah aduh rarusak. Jadi betul teh hilang keberkahannya. Ilmunya bisa nambah tapi tidak merubah yang tadinya belum baik jadi baik, yang tadinya baik jadi baik banget, nah tidak merubah. Ilmunya nambah terus. Tadi teh gelar nama panjang mulai dari profesor sampai ujungnya apa? MSG dan MCK gitu. Gitu ya teh ya. Mangga nuhun. 1, jauhi maksiat. 2, itu teteh ini yang depan udah acelog-acelogan dari tadi. Acelog-acelogan. Yang mana dulu ya ini ya? Teteh yang hijau, baju hijau. Baiklah, saya kasih itu ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda Damang. Alhamdulillah Abdi pengikut setia di IG Bunda. Hatur nuhun, video-videonya selalu menginspirasi buat kita di kehidupan Kela sehari-hari. video nu mana? Pokoknya mah seueur, sareng sok ngiring Zoom oge di Unicom. Mohon Bunda bade naroskeun, hapunten ieu panginten sadi dinten urangnya abdi terutami anu masih kena kirang ilmu. Abdi ena nuju diajar kaditu ka dieu nya cekasar nama di jugjug wae gitu. Mung hapunten abdi sok mendakan hapunten ieu mah teu aya maksudna naon. Kan ari namina jalminu belajar mah pasti berproses ya Bunda. Tah pas ada sesuatu hal yang akhirnya punten benten paham, akhirnya menjas kalau itu bukan punten grupnya mereka gitu. Yang jadi saya pertanyaan, apakah boleh saya menjauh, misalkan sekira daripada itu jadi kemudarotan, saya menjauh sekarang saya mendingan difokus aja memperbaiki diri saya dan hubungan saya dengan Allah. Punten pisan, karena ini dalam kehidupan sehari-hari selalu ada. Ya, hatur nuhun Bunda. Sami-sami. Ibu betul yang disampaikan tadi, saya memang membuat video-video pendek yang 1 sampai kurang dari 2 menit dan diedit sama tim Arisalah TV. Nah, kenapa saya membuat video-video pendek? Karena orang sekarang sudah mulai lemah literasi. Jadi kalau panjang teh can anggeus juk dipotong nya. Langsungnya punya pemahaman teh sapotong, maka saya bikin yang pendek. Ternyata yang pendek itu dengan kejahilan Kang Jenal Arisalah TV, ada yang hampir 1 juta ya Kang ya, ditonton ya. Bahkan sampai ratusan ribu itu banyak. Nah, kenapa itu di-share, mungkin di YouTube-nya seperti itu, di Facebook-nya seperti itu, mungkin jauh lebih tanda kutip ya, jahat gitu ya netizen teh. Sampai saya juga dapat dari semua kelompok, lah ikan video abdi. Bahkan ada yang bilang, nah cerita YouTube nama goreng, dah emang asli nage goreng gitu. Gitu ya Bu. Jadi betul, jadi mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Mudah-mudahan jadi jariah, kayak kemarin orang yang tadinya tidak berniat kurban, jadi kurban. Jadi ari rek meuli itu iya, aya duitna ari pas rek kurban papayahan gitu tanya. Jadi itu memang sengaja dibuat oleh tim Arisalah TV. Mudah-mudahan tim Arisalah TV juga kebagian jariah ilmu yang kita sebar dan mudah-mudahan teteh ibu juga punya jariah untuk menyebarkannya. Nah, bagaimana ketika seseorang menjas dan kita punya pilihan? Betul teh, di dalam kitab Ta'lim wal Muta'alim, kita harus milih guru. Itu milih guru. Pengen ilmu itu bermanfaat diantaranya milih guru. Dan memilih guru itu hak kita. Apakah salah? Tidak. Yang salah itu kita menjas, kita paling soleh, orang lain mah nggak ada apa-apanya. Nah itu yang nggak boleh. Dan kesolehan itu yang menilainya kan Allah. Jadi kalau teteh mau milih, kemudian teteh menghindar, boleh. Nggak apa-apa. Tapi jangan ngejas. Dah eta mah usan nage bararodo. Nu kitu-kitu wae. Jangan. Ya sudah, karena itu hak teteh, tidak ada kecocokan dengan sebuah keyakinan, teteh mundur teratur. Boleh, itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa, tedoraka gitu. Dan dalam kitabnya tadi sekali lagi, dalam kitab
ta'lim wal muta'alim ada salah satu misalkan niat belajar. Nah, di antaranya adalah milih ilmunya, esensinya, dan milih guru. Itu pilih guru teh. Ya kata teteh, sakesalnya ninggalin teh ya teteh mundur teratur, mundur. Nah sekarang teteh fokus misalkan untuk belajar memperbaiki diri. Betul, sudah betul. Dan memperbaiki diri, muhasabah diri itu kan salah satu cara supaya kita tidak melakukan maksiat. Dulu saya ditulis teh, setiap malam menjelang tidur itu tulisan tuh sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau sebelah kanan apa yang pernah saya lakukan di hari ini ditulis itu. Bangun tidur berdoa, sebelum makan bertulis. Ternyata jauh lebih banyak sebelah kiri ngagibah, ngabohong, nyarekan ucing. Oh ditulis itu. Alah berarti hari ini teh saya lebih banyak kirinya daripada kanan, lebih banyak su'ul, ya, lebih banyak akhlak buruknya daripada akhlak baiknya. Dan itu muhasabah. Itu boleh teh. Muhasabah itu untuk memperbaiki diri, bukan untuk ngagogoreng batur tah gitu. Boleh, itu sah teh, boleh. Ada dalam kitab ta'limu ta'limnya yang saya baca ada. Karena saya juga ngajar materi itu di kampus gitu. Ya, mangga. Itu salah satu adab teh, adab mencari ilmu ya. Baik, satu lagi saya cari yang di tengah kali ya. Mohon maaf nih cuma satu lagi ya teteh ini deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, kalau kita mau berbagi ilmu, apakah ilmu itu harus apa sih maksudnya kita terapkan pada kelakuan kita dulu, atau gimana Ustadz? Maksudnya ya gimana? Ya ilmu yang kita bagi itu harus kita terapkan dulu dengan kelakuan kita sehari-hari gitu, Ustaz. Ya. Gitu. Ya, Assalamualaikum. Ibu, kalau kita melakukan, kemudian sharing kepada orang, jauh lebih mudah menyampaikannya, Bu. Karena itu udah ilmu kehidupan, udah ilmu hikmah, udah ada di dalam batin kita dan kita sudah melakukannya. Jadi henteu uga-ege gitu, Bu. Karena kita melakukannya. Kamu teh ya, ibu-ibu di sini nggak boleh bohong. Padahal dia teh pernah bohong. Itu sok rada bareureum sorangan gitu. Jadi memang betul. Jadi ilmu hikmah itu dilakukan sendiri kemudian disampaikan kepada orang. Karena ikhlas itu jadi mudah ke mustami masuknya juga gitu. Karena kita ikhlas menyampaikannya. Kenapa? Ya kita sendiri melakukan itu gitu. Jadi mempermudah orang untuk menangkap ilmu itu. Dia biasanya nggak ngejas gitu. Tidak merasa dirinya paling soleh, sementara mustami itu can saroleh, kan nggak bisa seperti itu gitu. Nah itu betul Bu, betul. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku walaupun hanya satu ayat. Ibu mau menyampaikan ilmu tentang bikin bolu sampai jangkung sabaraha endog. Ibu teh belum bikin, terus kata yang nanya teh, Ibu udah pernah bikin? Belum lah atuh kumaha gitu. Tapi kalau sudah pernah mah, itu udah di otak kanan, pembiasaan. Jadi udah ada di hati nanti teh. Makanya tadi saya bilang ada ilmu yang hanya di akal, ada ilmu yang hanya di mulut, ada ilmu yang sudah ada di hati. Maka nanti menyampaikannya juga dengan hati. Kalau dengan hati, penuh hati-hati gitu. Lebih enak Bu, lebih enak. Ilmu tentang parenting, misalkan bagaimana cara mendidik anak. Mendidik anak tuh gak boleh marah-marah. Tapi dia marah-marah, teh era sorangan. Nah hatena teh, pan urang gitu Bu. Ya. Makanya suka ada yang bilang kaburo maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Nah itu untuk nyindir ya, mengingatkan seseorang yang tadi dia menyampaikan padahal dirinya sendiri tidak. Itu jauh lebih ringan Bu menyampaikannya. Ilmu kehidupan. Ya Bu ya. Baik. Bunda terima kasih banyak. Ini kelihatannya waktunya juga sudah semakin dekat ke waktu zuhur ya. Jam 11.16 menit. Jadi tentang ilmu nih luar biasa sekali. Hatur nuhun pisan Bunda Imas. Masya Allah ya. Jadi kita tahu ya gimana kita kemudian bisa mendapatkan ilmu itu sehingga kita kemudian menerapkannya sampai menjadi sesuatu yang berkah. Tapi gini loh Bun, saya tuh suka bertanya-tanya ya. Kan gini ya, contohnya begini aja.
Dari abdi mah kuliah teh di akuntansi gitu ya. Nah, tetapi ketika masuk dunia kerja, saya masuk dunia broadcasting, saya masuk dunia yang sangat jauh beda dengan hal itu. Eta kumahanya bun ya, ari ilmu yang saya dapatkan dari sekolah mungkin kan tidak terpakai di situ. Apakah berdosa saya di situ atau bagaimana bun? Ya. Apakah berdosa ketika kita mendapatkan ilmu kemudian tidak disampaikan lagi? Mungkin karena dunia ilmu dulu berbeda dengan dunia kerja kita. Padahal itu bisa teh digunakan. Dalam rumah tangga yang tadi teteh akuntansi itu bisa digunakan. Jadi teteh tidak termasuk kategori berdosa dan digunakan. Misalnya teh, Pak kenapa ini teh segini? Modalnya ada hasilnya segini. Nah, itu teh udah akunting sebetulnya. Cuma pedah teh dibayar gitunya dalam pedah ku bapak teh cenah jadi ahli akunting pedah teh dibayar. Jadi asal tidak menggunakan ilmunya. Padahal itu menggunakan ilmu. Kayak ke anak misalkan AA nih ya. Kalau kuliah nanti bekalnya segini, kan ini untuk jajannya segini, nanti untuk SPP segini, nah itu kan ilmunya itu digunakan. Untuk ya, pokoknya ini aku udah 10 juta, 10 juta, terus tenghitung. Nah itu tidak menggunakan ilmunya, itu teh. Jadi bukan berarti harus jadi seorang profesional itu kudu di lembaga, enggak. Di rumah juga tetap profesional ngitung lah teteh. Kayak gaji suami itu segini, itu teh udah mulai itu gitu. pasti berhitung bun. Udah itu Nah hanya segini. Nah, berarti jajan anak-anak segini, beli kerudung harganya segini, ya kalau belinya yang agak mahal berhenti 3 tahun kakarek nabung, gitu. Itu udah menghitung gitu. Iya. Dan seperti itu teh digunakan. Baik. Artinya adalah ketika kita mendapatkan satu ilmu tertentu ya Bunda ya, walaupun mungkin tidak bekerja di bidang ilmu yang kita sudah dapatkan, selama itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita sudah memanfaatkan ilmu itu. Betul. Masya Insya Allah. Allah. Ya, baik. Tapi saya boleh ya nanya satu ya? Boleh, Mangga. Nanya satu. Tadi supaya ilmu kita bermanfaat, kan ada 4 tuh yang belakangan tadi saya kasih dengan Riyadhah tadi ya. Siapa yang bisa menjawab apa saja yang harus dilakukan? Nah, Teteh baju biru yang langsung baju menjawab paling duluan. Coba itu bukunya disimpan dulu Teteh. Dan saya tahu Anda pasti mengope dari situ. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaatnya Ustazah? Gimana caranya supaya ilmu itu bermanfaat? Ada syarat-syaratnya. Oh iya, meminimalisasi cinta kita kepada dunia, terus menghindari hal-hal yang bermaksiat, terus mengoreksi perbuatan kita. Itu ciri ya, ciri. Ini mah cara supaya ilmu itu ada di dalam diri kita dan bermanfaat pasti. Kan ada 4 tadi yang saya sampaikan. Apa ini? Ini yang depan nih teh. Oh iya. Yang depan. Teteh nanti akan saya kasih hadiah ya. Yang depan. Asik. Ya. Jadi, Mangga, apa teteh? jadi yang pertama lasut ya Bun. Langsung tapi tetap akan saya kasih Caranya hadiah. tuh kita berusaha untuk meminimalisir yang ada di dunia. Itu mah ciri Oh. kalau kita memang ilmu kita itu bermanfaat. Ini mah cara. Yang tengah ya, ya. nih. Yang tengah yang pink. Hindari. Yang tengah kedua, garis kedua. Ini ya. Ini yang kedua. Ya, apa? Assalamualaikum. Menghindari dari hal-hal bermaksiat, menghormati ilmu, menghormati yang punya ilmu, Teteh tadi itu? Oh, oke. Yuk, 3-3-nya ke depan dulu sebentar. Sini, 3-3-nya. Sini. Yuk. Sok teh kapayun tiluan Oke. anak. Satu orang lagi. Satu Satu lagi tadi siapa yang kan 4 ya? Kan mengacung? 4. Oke. Ada 4, satu lagi. Siapa yang ngacung tadi? Sini. Tadi ada satu lagi yang ngacung. Oke. Satu lagi. Teteh. Yuk. Iya, sini teh. Oke. 4 ya? Ada 4 ya? Oke. Satu apa? Oke. Mana satu? Satu teteh. Hindari hal-hal yang bermaksud. hindari hal-hal yang bermaksiat. Teteh nomor 2. menghormati orang yang punya ilmu, Apa? Menghormati orang yang punya ilmu, teteh. Menghindari itu apa itu ya? Menghormati orang yang berilmu. Menghormati orang yang berilmu. Yang nomor 2-nya?
menghormati ilmu, Teteh, menghormati orang yang yang terakhirnya. menghormati ahlul ilmu. Menghormati ahlul ilmi. Jadi sebetulnya semuanya betul. Cuma tinggal satu tadi yang terakhir saya sampaikan, riyadhah. Ya, riyadhah. Jadi yang keempat. Jadi satu, hindari hal-hal yang bermaksiat. Dua, menghormati ilmu. Tiga, menghormati ahli ilmu. Empat, riyadhah. Riyadhah itu apa, Bu? Riyadhah itu apa? Menjaga diri. Menjaga diri ya. Saya ada nggak ya hadiahnya? Saya juga kurang tahu. Hadiahnya ada nggak ya? Teteh ada amplop dari Bunda Imas. Ada ternyata. Nah, ini saya Masya gunakan Allah. doa-doanya ada di sini yang tadi saya sampaikan. Masya Mangga Allah, Masya Allah. 1 orang, mangga 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ya itu hadiahnya ada di sana. Saya menggunakan wirid yang itu Ibu. Buka aja sok Teteh. Boleh dibuka Teh, dilihat ya. Aduh, hatur nuhun pisan, Masya Allah ya. Dapat walaupun kecil ini tapi bermanfaat sekali. Dipanjangkan Teh. Oh, dipanjangkan. Itu panjang ya Bun ya? Oh iya. Oke. Jadi ini saya bawa nggak ada alasan untuk tidak berdoa karena itu jauh lebih kecil dari HP. Saya udah bikin 4.000 tapi sudah mau habis. Mungkin ini edisi terakhir yang saya berikan. Ya, nanti milih Teteh pengen tenang, pengen apa itu ada doanya. Pengen dapat jodoh terbaik, pengen rumah tangga sakinah mawadah warohmah itu ada di sana ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Teteh-teteh. Jangan dilihat dari harganya. Siapa yang mau? Seep. Habis. Ya. Saya tutup ya Teteh ya. Ibu-ibu, teteh-teteh, mudah-mudahan kajian kali ini bersama siapa? Oh, saya Imas Karyama. Kalau ini komunitasnya Akhwat Bergerak. Mudah-mudahan membawa keberkahan pada kita semua. Akhirnya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah wabarakatuh. besok saya di Cibiuk ada seminar bagaimana memberi pendidikan pada anak-anak remaja insya Allah. Baik Bunda, terima kasih banyak. Teh Ega mau foto dulu ya dengan Bunda Imas ya. Mohon maaf yang tadi bertanya yang 3 orang.